Yes. Halo malam Ko Ruby. Halo, malam. Halo malam. Gimana kok kabarnya kok? Baik, baik, baik. Gimana kabar? Baik juga. Nah, ini ngomong-ngomong 2020 udah tinggal beberapa hari lagi nih kok. Ya, Resolusi sudah terpenuhi semua belum kok? aman. So far sih, mungkin lebih ke urusan berat badan aja kali ya. Karena kerjaannya di rumah terus, nggak banyak gerak ya jadinya. Lingkar perut bertambah, tapi selain itu all good. Semoga teman-teman semua yang nonton Yes. juga sehat-sehat ya. Malam ini kita bahas NFT nih, seru nih. Karena banyak yang udah Yes. minta untuk ngebahas Hmm. NFT. Oke lah, kebetulan teman-teman dari Astra Life juga sangat suportif banget. Mereka fokus ke asuransi, tapi mereka juga mau ngebantu kita untuk lebih melek soal keuangan, bahkan sampai ngulik salah satu alternatif sekarang untuk investasi mungkin ya Yes. si NFT gitu. So nanti kita mungkin akan bahas apakah NFT juga bisa nyambung ke asuransi. So welcome teman-teman, kita akan bahas semua tentang NFT 1 jam ke depan. So stay tune. Kemungkinan besar ini nggak akan di share di IGTV, jadi pantengin Hmm. jangan kemana-mana. Ingat. Yang mau Harus tanya udah pantengin di kolom chat terus. di bawah ya. Mhm. Yes. Pantengin terus ya, karena cuma sekali seumur hidup. Oke, kita langsung aja nih kok. Ya, Kayaknya semenjak 2020 sampai 2021 kali sekarang ini ya. NFT, blockchain, crypto tuh lagi banyak banget dibahas. Nah, kalau kita sekarang topiknya ke NFT, ngomong-ngomong kalau misalkan secara simpel nih, Ya, NFT itu apa sih kok? Kalau bisa oke. jelasin? NFT itu kan ada kepanjangannya ya. Saya masukin ke komen non-fungible token gitu. Ya, tapi gak usah dipusingin dulu artinya apa. Simpelnya NFT itu seperti aset yang kita pegang di dunia nyata. Tapi ini aset digital. Udah, sampai batas itu dulu. Nah, yang bikin beda antara aset di dunia nyata dengan aset digital adalah aset digital atau NFT ini bisa punya banyak tambahan informasi dan bisa punya banyak fungsi atau fitur yang sepaket sama NFT. Misalnya gini, karena dia digital, dia bisa menyimpan bukti keaslian, ya. Jadi dia bisa tahu nih, makanya banyak orang sekarang jualan NFT berangkat dari karya seni, dari art. Kenapa? Karena artnya nggak bisa di sembarang colong sama orang. Ada data keasliannya di dalam NFT-nya, di dalam bacaan digitalnya gitu. Nah, ada juga NFT yang menjadi tiket masuk untuk ke sebuah acara private, acara VIP. Sekali lagi, tiket masuk itu kan juga spesifik ya. Kita Hmm. nggak mau supaya satu tiket yang sama dipakai sama 5 orang. Nah, karena di dalam NFT ini bisa menyimpan informasi digital yang spesifik, nggak bisa sembarang dicolong dan nggak bisa sembarang di-copy, ini bisa digunakan juga sebagai tiket masuk ke sebuah acara private gitu misalnya. Nah, jadi uh, simpelnya itu sih teman-teman, NFT itu adalah aset digital seperti layaknya aset dalam dunia nyata, tapi bisa ditambahin dengan berbagai macam fitur dan informasi dan utilities yang nggak bisa dilakukan untuk aset di fisik gitu, aset di dunia nyata gitu sih. Nah, kalau misalkan tadi aset digital, berarti kalau dibagi-bagiin gitu bisa dong kok? Nah, uh, sekarang mulai mulai muncul yang namanya kepemilikan bersama atau disebutnya fractional ownership. Betul, jadi ada NFT sekarang yang orang bisa beli apa namanya ya? Bentuknya jadi kayak saham gitu teman-teman. Bayangkan kalau NFT ini jadi seperti sebuah perusahaan, dia bisa bikin kayak 1.000 lembar saham, terus bisa ada 1.000 orang yang pegang, masing-masing pegang satu lembar saham. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Nah, itu namanya fractional ownership. Tapi mungkin itu hanya untuk beberapa NFT tertentu ya. Misalnya karya seni yang bentuknya NFT yang nilainya udah mahal banget,
ya, supaya orang juga bisa ikut memiliki tanpa harus bayar harga yang mahal, ya dia memiliki porsi kecilnya aja gitu, sebagai kecil dari Mm-mm. sahamnya aja, quote unquote. Mm-mm. Tadi apa namanya bahas tentang eh, karyanya ya. Apa karya dan harganya itu ya. Ya, Nah, ya. gimana sih NFT itu bisa harganya bisa sampai sampai jutaan dolar, sampai ratusan ribu dolar kayak gitu yang kalau misalkan anggapannya aku kan sebagai creative designer juga nih. Dan karya-karya itu juga Ya, semua tuh ya, mereka tuh mostly formatnya JPG ya dan gambar. Gila ya, itu kalau sekali ya. ku jual bisa besok langsung aku bisa nikah kali. Nah, Nah jadi itu kalau bisa sampai uh, segitu. nah, jadi ini menarik banget. Kalau di sini ada teman-teman yang memang sudah punya talenta melukis, gambar, bermusik, apapun yang sifatnya karya seni ya, itu udah pintu masuk ke dunia NFT yang paling cepat tuh. Hmm. Karena rata-rata NFT itu bentuknya adalah sebuah karya seni gitu, visual, audio visual, video yang bisa dinikmati orang. Nah, jadi kenapa harganya bisa mahal? Sekali lagi ada banyak faktor, ya, ada banyak faktor. Tapi yang paling pertama menurut saya adalah konsep dari NFT-nya atau utility value dari NFT-nya. Misalnya gini, sekarang ada NFT yang bisa memberikan passive income, luar biasa nggak tuh? Ya, Yes. saya nggak bisa sebut projectnya, tapi saya bisa bilang ya ini salah satu project yang gambarnya tuh sejenis sejenis binatang ya, satu geng sama gorila. Kayak tahu Terus tuh. project ini, contoh misalnya project ini cuma cuma merilis 10.000 Hmm. NFT. Nah, Hmm. masing-masing pemegang NFT itu nanti akan punya beberapa utility atau kelebihan. Yang pertama, nanti akan dibikinin gamenya. Jadi semua Hmm. yang udah pegang NFT-nya bisa langsung dapat akses pertama untuk main gamenya, ya. Terus di dalam gamenya nanti bakal ada banyak barang-barang tambahan. Ingat nggak teman-teman kalau kita main game online kan mau beli senjata, mau beli peralatan, mau beli armor, itu kan kita bayar pakai duit ya, ya nggak? Kita Yes, tuker, betul. kita beli voucher, lalu kita masukin voucher kodenya sama dengan berapa koin emas di game itu, lalu itu bisa dipakai buat beli segala macam fitur-fitur atau alat-alat atau senjata di dalam game. Nah, ini juga Yes. sama gitu. Karena Oh. dia udah punya NFT gorila tadi gitu ya. Dia bisa masuk ke dalam gamenya waktu nanti gamenya jadi. Lalu ya karena di game ini ada berbagai macam barang-barang yang bisa dibeli ya. Belinya pakai apa? Ya, belinya pakai mata uang di dalam game tersebut. Nah, makanya ini nyambung nih teman-teman ke cryptocurrency. Hmm. Sebagian besar dari NFT yang menjanjikan passive income ini, akhirnya mereka bikin quote-unquote token mereka sendiri, ya. Atau bisa Hmm. dibilang mereka bikin mata uang mereka sendiri atau cryptocurrency mereka sendiri, gitu. Um, nah, setiap pemegang NFT ini, karena mereka berani beli di awal, ya, 10.000 orang pertama yang percaya sama project ini, nah, uh, ada beberapa yang saya tahu itu bahkan bisa memberikan sekitar 2,5 juta sampai 5 juta rupiah setiap bulannya. Dalam bentuk Oh. apa? Dalam bentuk poin tadi yang bisa dipakai di game itu. Ya, Hmm. dalam bentuk token itu tadi. Nah, itu yang pertama. Kenapa bisa mahal? Karena, bro, NFT ini ngasih gue 5 juta setiap bulan dalam bentuk passive income gitu. Berarti kalau kalau misalkan gue jual ke lo nih, ini misalkan Hmm. NFT-nya nih ya, harganya satu bulan bisa kasih lo 5 juta, anggaplah sampai 5 tahun ke depan, berarti harusnya harganya berapa nih? Minimal, minimal kalau saya mau jual Hmm. 5 kali 12 dong. Minimal Iya. setahun ini pendapatan saya udah didapetin di awal. Dan lo Hmm. kalau megang lebih dari setahun, udah cuan gitu kan. Yes. Gitu. Nah jadi uh, itu kan yang bikin harganya jadi naik. Bahwa ada utility value-nya gitu. Nah tapi yang kedua, salah satu yang bikin juga dia naik adalah faktor kelangkaan karena memang pada akhirnya ini
market supply and demand ya. Supply-nya terbatas, cuman ada misalnya 10.000 piece gitu kan. Tapi demand-nya orang yang mau beli banyak banget ya. Akhirnya ya seperti layaknya lelang atau auction gitu. Orang berlomba-lomba untuk siapa yang bisa berani bayar harga lebih tinggi gitu. Nah, kemudian yang ketiga juga kalau bicara soal utility atau kelebihan dari NFT ini, sekarang udah mulai muncul istilah NFT blue chip ya, seperti saham. Oke. Saham ada blue chip, NFT juga ada blue chip. NFT blue chip adalah NFT yang disebut sebagai pionir-pionir ya. Ya kalau ini saya boleh sebut lah, misalnya ada CryptoPunk, ada Bored Ape Yacht Club, saya tulis di kolom chat ya, Bored Ape Yacht Club. Atau bahasa simpelnya orang bilang BAYC. Nah, kenapa BAYC ini juga jadi menarik? Karena pemegang NFT BAYC ini, mereka diberikan hak komersil. Ya, ibaratnya dikasih izin untuk menggunakan gambar tersebut, menggunakan NFT tersebut untuk dijadiin apapun yang mau dijual. Kalian kalau pegang NFT-nya BAYC, mau jadiin kaos, jual ke seluruh dunia dengan harga satu kaos $10, selama ada yang mau beli, silahkan. Kalian punya NFT BAYC, mau jadiin apapun, ya, yang bisa dijual, gitu silahkan gitu. Nah, sekali lagi karena ada commercial value-nya, ya kan, bisa dijual, kita memegang copyright-nya, quote unquote gitu ya, kita memegang intellectual property-nya buat si NFT yang spesifik itu kan ada nilai ekonominya kan, ada nilai dolar atau nilai rupiahnya gitu. Nah karena itu makanya harganya juga ikut naik gitu. Nah itu mungkin baru 3 dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga gitu. Tapi saya nggak mau terlalu panjang, tahunya teman-teman pusing. Sementara 3 itu dulu teman-teman ya. Oke. Nah, terus ngomong-ngomong soal NFT jadi passive income nih. Terus pas banget di kolom komentar juga ada pertanyaan dari Supersari. NFT ini jadi invest atau malah gambling sih? Tergantung ya teman-teman ya. Saya nggak bisa bilang ini invest atau gambling karena saya ngambil korelasi, ambil analogi misalnya kalau kita di saham gitu kan. Ada orang-orang yang memang karena dia melihat, dia bisa menganalisa gitu ya, dia melihat project NFT ini apakah utility-nya bagus kayak tadi, bisa memberikan passive income apa enggak, bisa kasih hak intellectual property apa enggak, terus quote unquote manajemen di belakang gitu ya, founders yang bikin NFT-nya itu orang-orang yang memang yang kredibel di bidangnya apa enggak. Kemudian yang faktor keempat, ada berapa banyak holder itu berapa banyak orang yang megang NFT-nya, dan itu berpengaruh. Misalnya gini, satu project NFT dibikin rilis 10.000 piece ya, 10.000 piece itu ternyata dimiliki sama 8.000 orang. Nah, itu termasuk salah satu case yang dimana bisa dibilang project yang bagus. Kenapa? Karena masing-masing orang paling pegang satu. Paling banyak mungkin pegang 2 atau 3 gitu ya. Karena dari 10.000 piece ada 8.000 orang yang megang gitu. Nah, mungkin yang akan jadi berbahaya adalah kalau 10.000 piece ternyata cuma dipegang sama 3.000 orang gitu. Nah, itu kurang kuat tuh fundamentalnya. Kenapa? Ya karena sangat berbahaya kalau dipegang sama 3.000 orang sama dipegang 8.000 orang kan lebih stabil yang dipegang 8.000 gitu kan. Harganya nggak akan sefluktuatif itu gitu. Nah, jadi mirip jadinya seperti saham gitu. Antara kita mau melihat fundamentalnya, kita melihat apakah memang faktor-faktor tadi itu bagus. Kalau kita pintar memilih, ya kemungkinan besar ini nggak lebih mengarah ke invest daripada gambling, ya karena saya juga punya teman-teman yang memang pintar banget ngelihat analisanya, dia ngelihat proyek-proyeknya, dia punya standar-standar yang dia ngerasa oh ini kalau udah nggak masuk standar gue nggak mau ikutan gitu.
Nah, so far dia dari sekian banyak project yang dia masukin lebih dari 10, itu baru satu yang memang dia ngalamin namanya rug pull. Rug pull itu ibaratnya istilah kalau foundernya kabur. Oh. Ya, bisa dibilang project gagal. Kenapa? Ya karena tadi udah selesai kejual NFT-nya laku keras, tiba-tiba Twitter-nya tutup, ya Instagram-nya nggak bisa dicari, foundersnya ngilang. Nah, selalu ada aja di tengah opportunity yang baik seperti ini pasti ada orang yang pengen memanfaatkan untuk hal-hal yang kurang baik. Mirip juga kalau kita ngelihat di saham pasti ada aja saham-saham yang bergerak itu karena ya outside forces, bukan karena fundamentalnya bagus gitu. Karena memang ada orang yang menggerakkan gitu kan. Nah jadi buat teman-teman ya pinter-pinter aja kita masuk dengan analisa yang baik gitu. Jadi sekali lagi teman-teman tergantung ya. Lalu NFT juga, sorry saya agak panjang supaya teman-teman lebih detail gitu ya. Apakah dia gambling ya investing juga bisa dilihat dalam dalam jangka waktu kita melihat project ini gitu. Kalau saya ngelihatnya, kalau kita masuk ke NFT cuman untuk cari cuan 2 minggu habis beli langsung dijual lagi ya ketika harganya naik, ya kita mau nggak mau bertingkah seperti gambler kan. Yes. Ya nggak? Lah kelakuan kita aja kayak gambler, terus kita berharap untuk bisa invest. Ya nggak? Gitu. Kalau orang yang nggak gambler kan dia akan melihat bahwa oh ini project ini bagus nih. Gue percaya sama projectnya, gue percaya sama fiturnya, gue percaya sama orang-orangnya, gue percaya ini jangka panjang akan bagus. Pegang jangka panjang, jadilah itu invest. Ya nggak? Tapi kalau kita memang udah behaviornya adalah pokoknya gue beli di harga murah, jual di harga tinggi secepat-cepatnya. Ya, berarti teman-teman sendiri emang mau gambling. Itu pilihan teman-teman juga, bukan salah NFT-nya sebenarnya gitu, right? Jadi itu juga yang pengen saya tambahin sih. Terus terakhir, apakah gambling atau investing? Teman-teman melihat time frame berapa lama? Metaverse ini kan sesuatu yang baru hot, apalagi setelah Facebook ganti nama ya, jadi Meta. Yes. Gitu. Sehingga makin mendongkrak lagi obrolan-obrolan tentang NFT. Karena orang menganggap NFT itu jadi pintu masuknya orang untuk ke Metaverse kan. Karena nanti waktu masuk Metaverse orang butuh identitas. Gitu. Identitasnya dari mana? Identitasnya didapat dari NFT yang mereka pegang sekarang gitu. Makanya NFT itu bentuknya karakter-karakter kan. Dan kebanyakan project itu projectnya adalah project profile untuk mewakili identitas orang di dunia maya gitu, dunia metaverse. Nah, jadi kalau saya melihatnya dalam jangka panjang, more than 2-3 years, NFT ini masih awal-awal banget ya. Jadi potensi investment jangka panjang masih bagus karena proyek-proyek yang lahir di tahun 2020 dan 2021 itu baru akan terrealisasi hasil kerja keras mereka itu di 2022 ini. Ada yang mau bikin game, ada yang mau bikin metaverse sendiri, ada yang mau bikin ada satu NFT yang mau bikin galeri fisik di Bali. Nah itu kan belum jadi semua. Nah ketika itu beneran jadi, baru kita bisa melihat gitu bahwa akan terjadi seleksi alam. Founders dan project-project yang benar-benar real, yang benar-benar bagus, akan semakin bagus. Karena hasilnya makin kelihatan. Nah, founders dan project-project yang sebenarnya cupu, ya lama-lama akan makin tinggalkan. Karena nggak kelihatan hasilnya. Gitu. Oke. Nah, menarik udah banyak banget baru setengah jam pertama udah banyak banget infonya. Nah, tadi baru 20 menit ya? Iya, baru 20 menit pertama ya. Nah, kalau gitu berarti antara investor gambling berarti balik lagi tujuan dari orang-orang yang mau ngapain ya di NFT ya? Iya, sama 3 faktor lain yang tadi saya bilang. Ada faktor market, faktor kita time frame dan jangka pendek dan jangka panjang, dan ketiga, kita mau membuat analisa yang menyeluruh apa enggak gitu. Berarti bisa dibilang kalau
invest gitu ya ke ya, NFT itu it's a good thing nggak sih kok? eh Tadi, kalau 4 hal yang saya bilang tadi teman-teman Hmm. setuju dan melakukan research teman-teman masing-masing dengan baik, saya sih percaya in the long run NFT ini bakal bagus gitu. Saya sendiri udah ngejalanin ya. Jadi Hmm. saya melakukan ini berbagi hari ini teman-teman, walaupun saya juga yakin masih banyak orang yang lebih expert di luar sana, Hmm. mengingat hal ini juga hal yang baru ya, baru ramenya itu tahun ini. Saya juga baru sekitar 4-5 bulan benar-benar ngedalemin, terjun ke beberapa project. Eh, saya sendiri juga udah megang lumayan banyak NFT. Dan kalau dari sisi kita bicara cuan gitu ya, ya beberapa NFT yang saya pegang itu sudah memberikan return yang lumayan banget gitu. Hmm. Ada yang 2 kali lipat, ada yang 3 kali lipat gitu. Tapi saya selalu punya prinsip, project-project yang saya masuk, Hmm. misalnya saya beli NFT mereka 5, ya mungkin yang saya jual 2 atau 3 gitu ya. Sisanya saya pegang untuk jangka panjang karena memang saya percaya sama project itu gitu. Ya dalam jangka pendek mungkin kita mau ngambil keuntungan sedikit untuk apa? Supaya dapat dana lebih kita bisa pakai buat masuk ke lebih banyak lagi project NFT gitu. Tapi hampir semua yang saya beli itu nggak pernah saya lepas semuanya. Saya sisain minimal 1 gitu. Oke. Berarti bisa dibilang tuh NFT tuh orang-orang yang terjun ke NFT itu orang-orang yang juga thinking forward ya, maju ke depan pemikirannya kayak apa namanya berpikirnya panjang, jangka panjang. Berarti Bener. mirip-mirip juga tuh, mirip-mirip juga tuh kayak orang-orang yang emang masuk ke dalam asuransi kali ya, kok ya. Yang apa namanya mereka juga punya pemikiran panjang juga, mikirnya itu jangka panjang tentang kehidupan mereka juga. Nah, sama aja kayak Astralife juga punya solusi nih, kayak Hmm. solusi yang sama kerennya. Yaitu asuransi bisa dibeli online loh. Nggak perlu cek medis, bisa langsung cek di Ya. ilovelife.co.id. Itu kalian bisa belinya online juga. Ada Flexi Life Ah, dan ada Flexi Health. ini bagus nih. Bagus nih. Ini menurut gua topik yang menarik. Karena gini, setuju banget bahwa perlu orang-orang yang ngelihat jauh ke depan gitu. Dan kalau kita ngeliat dari sisi feature ya, dan capability-nya sebuah NFT yang di-back sama blockchain, kalau digabungkan sama dunia industri kesehatan, digabungkan sama dunia asuransi, itu bisa memudahkan banget sih. Contohnya gini deh, Yes. teman-teman pernah nggak sih ngalamin gitu ya, teman-teman misalkan ada satu kejadian, teman-teman mau ngeklaim, Mm-mm. udah di rumah sakit, Mm-mm. terus nunggu klaim asuransinya itu bisa 4 jam sendiri. Yes. Ya nggak? Sementara kita udah kayak, ah udah, gue udah capek banget, aduh gue pengen balik gitu kan. Nah, itu satu hal yang mungkin ya bisa dipercepat karena validasinya sudah dilakukan oleh back-end si blockchain tadi itu gitu. Yang Yes. yang yang tadi kan nggak bisa apa ya, nggak bisa di copy sembarangan, nggak bisa di hack sembarangan, sehingga identitas orang juga benar-benar real, udah terkonfirmasi gitu. Nah, jadi menurut gua is a very interesting possibility, walaupun mungkin masih cukup lama baru kejadian. Tapi ini lucu ya. Saya itu Mm. ada di satu grup yang isinya itu 200-an orang ya, Mm. yang semuanya itu percaya banget sama NFT. Dan 200 orang ini tuh, wah saya salut banget. Ini pengusaha-pengusaha yang dalam dunia nyata juga udah bersinar banget karirnya gitu ya. Dan semua ini mereka melek keuangan. Semuanya mereka tuh Mm. melek investasi. Semuanya mereka melek asuransi. Jadi memang kayaknya ada kesamaan ya. Bahwa orang-orang yang secara finansial itu literasinya bagus, dia jadi orang-orang yang lebih future minded karena dia udah punya ukurannya dia sendiri, risk dan Yes. reward gitu. Kenapa dia Mm. masuk ke NFT? Karena dia udah punya ukuran risk dan rewardnya. Dia udah tahu resikonya segini, rewardnya segini, dan gue akan pakai dana yang dingin, ya. Begitu juga dengan misalkan waktu dia manage asuransi gitu. Oh, gue udah tahu nih resikonya kalau gue nggak punya asuransi tuh gede banget, ya kan? Mendingan gue masuk dengan dana yang
Mungkin cuma 5%, 10% dari penghasilan gue, tapi bisa mengcover berkali-kali lipatnya gitu kan dari itu. Nah, so teman-teman, gue salut banget sama Astralife. Thank you juga hari ini yang mau support. Jadi teman-teman, gue juga pemakai asuransinya. Kalau teman-teman ada kebutuhan, ini nggak ada maksaan ya, tapi kalau teman-teman ada kebutuhan, Astralife salah satu yang paling mudah untuk teman-teman mengcompare, menghitung kebutuhan teman-teman dengan preminya. Dan kalau nggak salah ada diskon juga ya, ada Yes, ada promo juga ya. diskon. Nah, Yes, bisa ada langsung ke cashback hingga websitenya tuh, 20%. Yes. 20%. Jadi, yes, betul banget. Waduh, kapan Dengan lagi? kode Flexi BSG Flexi. sampai Flexi BSG. Oh, saya tulis di kolom chat ya, BSG. BSG itu apa Yes, tuh? boleh. BSG. BSG itu adalah Better Sandwich Gain karena kita lagi Better ada Sandwich campaign berjalan. Gain. Yes. Campaign Oke, ini lagi siap, berjalan siap. sampai 31 Oke, Desember 2021 ini. siap. Lanjut, yuk. Lanjut. Sedikit Nah, intermezzo. Kali-kali teman-teman ada yang butuh yes. ya. Betul sekali. Nah, eh kalau Ruby sendiri berarti udah masuk nih, udah terlibat langsung dalam NFT. Nah, Ya, untuk orang yang belum dan baru mau nyoba terlibat dalam NFT, ya. ada nggak sih step-step awalnya gimana cara mereka untuk ngebuat sebuah account-nya, preparation-nya, apakah ada wallet atau ada website yang harus ada marketplace untuk eh, NFT itu sendiri? Nah, menarik. Eh, jadi teman-teman kalau yang mau masuk ke NFT, ini dicatat ya. Karena nanti kalau lupa susah. Yang pertama, eh, sudah pasti harus punya wallet. Ya, wallet itu dompet untuk aset digital teman-teman. Ya, disinilah nanti semua NFT teman-teman, semua cryptocurrency teman-teman akan disimpan di sana dengan aman. Ya, ada beberapa yang teman-teman bisa pakai. Saya akan tulis juga di kolom chat. Ya, ada satu namanya Coinbase. Ya, tapi yang Coinbase ini saya nggak tahu saran karena kalau nggak salah itu harus pakai rekening US. Jadi saya akan Oke. saranin teman-teman pakai namanya MetaMask. Ya, Oke. oke. Nah, Sama. MetaMask ini cukup gampang untuk teman-teman setup. Yang perlu diperhatikan adalah waktu bikin wallet MetaMask ini, mereka akan memberikan kalau nggak salah 12 frase, 12 kata, Yes. ya itu yang akan menjadi quote unquote passwordnya teman-teman kalau mau Oke, ya. masuk, dan itu nggak boleh dikasih ke orang, ya itu harus Harus teman-teman disimpan ya. catat, simpen di tempat yang orang lain nggak tahu gitu. Betul Nah sih. itu wallet yang pertama. Setelah teman-teman punya wallet, nah yang kedua, untuk beli NFT itu kan ya butuh dananya kan. Nah, mata Yes. uang di dunia NFT adalah cryptocurrency. Nah, sekali lagi, NFT yang paling ramai sekarang ada 3 marketplace-nya, ada satu yang di Ethereum base, kemudian ada juga yang Solana, atau lagi Tezos. Nah, itu 3 mata uang atau 3 cryptocurrency yang mungkin paling banyak dipakai gitu ya. Ethereum, Solana, sama Tezos gitu. Dan itu marketplace-nya beda-beda semua. Teman-teman bisa beli cryptocurrency ini dari berbagai platform yang available, banyak banget. Saya sebut beberapa, boleh kali ya? Ah, boleh kayaknya nggak apa-apa. Nggak Ya, tahu juga SOP. ini cepat aja kali ya. Teman-teman bisa lihat ada kalau untuk beli online tuh ada Pintu, ada Binance, ada Oke. apa lagi ya? Ada Indodax. Pokoknya teman-teman cari yang teman-teman nyaman deh Yes. pokoknya, gitu ya. Nah, habis itu setelah teman-teman beli, ya cryptocurrency-nya bisa ditransfer ke wallet teman-teman itu. Nah, jadi itu 2 step pertama. Yang satu punya wallet, 2 beli cryptocurrency-nya. Dan ini nggak susah ya, karena sekarang di platform-platform yang tadi saya sebut itu udah bisa belinya pakai kartu kredit, transfer bank, dan hampir semua bank sudah udah terkonek. Jadi mudah sekali buat teman-teman. Nah, kemudian setelah itu ya baru nih teman-teman, yang nomor 3-nya yang paling sulit. Yang nomor Apa nih? 3-nya buat teman-teman yang masuk project NFT itu harus punya strategi ya. Karena
dalam dunia NFT tadi, setiap project karena mereka coba untuk bikin kelangkaan supaya harganya nggak turun-turun banget, supaya ada efek FOMO-nya, supaya pemegang NFT-nya yang beli juga value-nya nggak turun gitu ya. Rata-rata mereka bikin dengan jumlah yang terbatas. Ada yang cuma bikin 7.000 piece NFT, ada yang bikin 8.000, ada yang bikin 10.000. Tapi biasanya 10.000 itu udah banyak banget. Gitu. Nah, masalahnya 10.000 ini teman-teman bersaing dengan puluhan ribu orang yang juga pengen memiliki NFT ini. Nah, jadi step setelah bikin wallet, punya cryptocurrency-nya, yang ketiga adalah join komunitas Oke, project-project komunitas. NFT yang teman-teman tertarik. Nah, komunitas NFT itu biasanya ada di Discord. Discord itu sebuah aplikasi untuk teman-teman ngobrol. Bentuknya kayak WhatsApp, tapi lebih banyak fiturnya. Ya, kamu bisa cari Discord. Nah, masuk tuh. Ketika masuk ke Discord, teman-teman bisa langsung mulai apa namanya? Kalau kita dunia NFT sebutnya grinding. Grinding itu apa sih? Menunjukkan kalau kita itu punya value atau punya apa namanya ya, punya kasih dampak positif ke komunitasnya. Bisa dengan kita aktif ngobrol di kolom chat, bisa dengan kita bantu nge-retweet postingan-postingan mereka, Hmm. supaya apa? Supaya kita semakin dikenal, supaya naik Hmm. ranking kita di dalam Discord. Ya, jadi Discord itu bisa ada sistem ranking ya. Jadi kayak main game gitu ada leaderboardnya. Nah, semakin tinggi teman-teman rankingnya, nanti teman-teman akan dihadiahkan jatah untuk beli NFT. Ya, Hmm. jadi karena 10.000 tadi terbatas dan banyak orang yang mau, dikasih ke siapa duluan? Dikasih ke orang yang paling kontribusi ke komunitasnya di Discord. Nah, biasanya kalau aktif tuh akan dikasih mungkin jatah 3 NFT, jatah 5 NFT. Kamu bisa beli duluan sebelum orang orang lain atau publik bisa beli. Nah, jadi itu ya step by step-nya ya teman-teman ya. Satu punya wallet, dua punya cryptocurrency-nya, tiga cari project-nya dan join Discord-nya lalu aktif di sana supaya dapat jatah slot untuk tadi beli NFT-nya. Itu kalau dari Nah, sisi hmm, kita yang beli. Ya, kalau dari sisi kita yang mau jual NFT, mungkin coba. ya nanti caranya berbeda lagi. Gitu. Mau ikut dibahas juga nih yang jual nggak kok? Wah, kayaknya panjang satu-satu ya. Panjang banget ya. Iya, Kita sesi ini lain deh. khusus untuk yang ngebeli dulu ya. Oke. Iya, 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 iya. Soalnya ada banyak Hmm. dan juga yang ngejual tuh juga banyak banget istilahnya buat orang ngejual ya. Ada banyak banget syarat-syaratnya buat ngejual. Jadi nggak sembarangan kayak apa kayak kita Iya, ngejual produk di marketplace karena pasti ada banyak banget step-stepnya juga kan kok ya. Ada minting, ada yes, proses minting juga, ada yes, proses ngisi walletnya juga. Bahkan iya, sampai di marketplace-nya juga ada masuk harga-harga sendiri buat bayar ke marketplace-nya juga gitu ya kok. iya, iya, betul, betul, betul. Nah, Tapi udah ada hmm, pertanyaan yang menarik belum? Atau kita mau bahas sedikit dari sisi kreatornya? Ya, kalau kalau mungkin 5-10 menit bahas sisi kreator boleh lah. Heeh. boleh sih kok untuk bahas sisi kreator dikit kayak karena banyak orang kayak untuk coba jadiin NFT tuh untuk ngejual sesuatu kayaknya banyak ngejual I karyanya see. mereka gitu. Oke, oke. Paling gampang sih teman-teman, kalau yang pengen jual NFT-nya, saya mungkin nggak menyarankan teman-teman untuk langsung bikin project yang 5.000 NFT, 10.000 NFT. Wah, itu butuh butuh sumber daya dan energi yang gede banget ya. Kalian udah butuhnya tim, nggak bisa dikerjakan seorang diri gitu. Nah, tapi kalau kalian adalah one man show, yang bisa teman-teman lakukan adalah nomor satu itu teman-teman gabung dulu di komunitas seniman-seniman yang memang aktif di NFT ya. Contohnya gini, teman-teman bisa cari salah satu project Indonesia namanya Superlative Secret Society ya. Saya tulis di kolom chat. Itu kreatornya orang Indonesia semua dan mereka sangat open banget untuk ngobrol sama sesama artis, sesama seniman, sesama kreator. Nanti mereka bisa bantu tuh, karena mereka sendiri
keunikan NFT-nya adalah mereka buka galeri di Bali, ini yang tadi saya cerita. Lalu galerinya itu akan ngebantu ngangkat kreator-kreator Indonesia yang bagus, seniman-seniman Indonesia yang bagus, dan mereka akan bantu untuk pasarkan karya-karya mereka, gitu. Nah itu yang pertama. Cari sebanyak mungkin seniman-seniman atau kreator-kreator Indonesia yang sudah pernah menjual karya mereka sebagai NFT, ya. Karena dari situlah jalan tercepat teman-teman buat dapat tutorial how to-nya. Gitu. Oke, Ya. benar-benar. Dan yang kedua, kalian harus punya keunikan teman-teman masing-masing. Ya. Saya juga sempat ngulik ada satu teman ya, teman baik yang banyak ngebahas NFT. Dia kasih tahu saya ada satu kreator, nama NFT-nya adalah Alien Avatar. Nah, Alien Avatar ini caranya menarik, ini bagus buat teman-teman kreator untuk coba. Jadi yang pertama dia bikin Discord-nya dulu, ya, karena Discord itu adalah kayak cara paling mudah untuk kita bisa berkomunikasi dengan calon pembeli kita dan cara kita untuk ngebangun komunitas yang sehat dalam jangka panjang, ya. Sekali lagi, dia bikin Discord, lalu yang kedua tadi dia aktif ngobrol sama seniman-seniman lain, terus dia riset gaya gambar, ya, ilustrasi yang belum ada di market yang cukup unik, itu kayak gimana. Setelah dia riset, oh ternyata belum ada nih orang yang bikin NFT yang gambarnya tuh ala-ala alien gitu. Nah, tapi nggak bisa berhenti di alien doang kan. Aliennya harus diapain gitu. Nah, akhirnya dia punya ide, gini deh, gue juga nggak pengen jual sampai 10.000 NFT, project gede, gue akan menjadi orang pertama yang bikin custom NFT avatar. Gitu. Okay. Nah, jadi desain dia ada desain basicnya, bentuk alien, tapi orang bisa nambahin karakter-karakternya itu sesuai dengan kemauan customernya. Misalnya, ada customer dia yang suka basket, gitu ya, suka LeBron James. Dia akan bilang nih ke kreator alien avatar ini, tolong dong bikinin aliennya kelihatan kayak LeBron James. Yes. Gitu. Nah, dia custom tuh. Dia gambar benar-benar khusus buat orang itu. Nah, itu saya lihat terakhir dihargai sekitar 1-2 juta satu gambar. Okay. Ya, satu NFT lah, bukan gambar ya. Kemudian banyak lagi orang yang minta macam-macam. Akhirnya dia dikenal sebagai orang yang khusus bikin custom. Dan orang seneng kan, karena kalau di project-project lain, kita nggak bisa milih. Dapatnya apa ya udah itu fix ya. Keberuntungan masing-masing gitu kan. Nah di sini dia bisa bikin sesuai dengan maunya orang itu. Gitu. Nah jadi itu yang kedua ya, teman-teman cari keunikannya teman-teman supaya jangan sampai karya kita itu mirip banget sama orang lain gitu. Gak ada keunikan. Kalau nggak ada uniknya ya nggak ada nilai tambahnya gitu. Susah untuk kita menjual kan. Lalu yang ketiga, teman-teman pahami cara kerjanya marketplace. Jadi marketplace untuk NFT itu sekarang yang paling hangat sih ada beberapa ya. Saya akan sebut. Ada satu namanya OpenSea. Ada lagi marketplace yang buat Tezos itu saya susah nyebutnya. Saya tulis aja di kolom chat ya. Yes. HEN atau HEN, tapi panjangnya susah ngomongnya. Aduh, agak-agak Perancis gimana gitu. Jadi ada OpenSea, ada HEN, sama ada satu lagi, saya lupa. Teman-teman bisa catat dulu ya pokoknya ini. Ada 2 ya. Yes. Kalau OpenSea itu tadi berarti ETH kalau nggak salah kan ya? Dia punya. Ya, OpenSea itu transaksinya pakai cryptocurrency-nya pakai ETH. Kalau HEN atau He Said Nun itu yang saya tulis di bawah, ya, itu pakainya Tezos. Ya. Gitu. Nah, teman-teman perlu cari tahu dulu tuh marketplace-nya, cara kerjanya gimana. Lalu ada lagi yang based on Solana itu Solanart kalau nggak salah sama Solsi. Oke.
Nah, jadi itu yang teman-teman bisa coba pahamin. Step by step-nya sebenarnya gampang banget. Yang penting sudah punya karyanya dulu, baik bentuk Hmm. foto, bentuk digital lukisan, bentuk musik mungkin gitu ya. Karena nanti di websitenya masing-masing marketplace itu udah ada langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teman-teman tinggal ikutin aja gitu. Hmm. Ya, yang penting sudah punya wallet tadi, sudah punya cryptocurrency-nya, sudah punya karyanya yang unik, udah tinggal di-upload, nanti akan dibantu sama si marketplace ini gitu. Nah, dengar-dengar nih kalau ini kan dari tadi kita ngomongin soal personal ya untuk NFT ini Ya, sendiri. Nah, ya, aku juga dengar beberapa kali kalau ada brand juga yang bikin NFT gitu loh. Nah, ya. menurut Ko Ruby nih, apakah sebuah brand itu harus wajib mulai terjun ke NFT atau enggak? Terus, apakah industri apa aja yang bisa terjun ke NFT? Oke. Em, ini satu hal yang menarik ya. Banyak banget yang bisa masuk ke NFT gitu. Em, Kemarin sekitar beberapa hari yang lalu heboh kalau Nike yang baru aja mengakuisisi salah satu perusahaan yang bergerak di NFT dan metaverse gitu. Hmm. Ya bahkan kalau teman-teman tahu ada satu brand lokal nih, lihat di kolom chat tuh ya, ayam goreng kebanggaan itu juga bikin NFT teman-teman, right? Nah jadi industrinya tuh bisa kemana-mana. Tapi yang saya ngerasa paling paling possible adalah seperti yang dilakukan sama Gary V. Ya, jadi kalau teman-teman tahu Gary V itu seorang pengusaha, saya juga look up to him banget. Bersyukur 2020 kemarin sempat 2019 sempat ketemu dia dan ada di podcast kita 30 Days of Lunch kalau teman-teman dengerin. Nah, dia itu bikin NFT yang sangat community base, ya. Jadi nama NFT dia itu V Friends, sesuai dengan nama belakang Yes. dia, Gary V. Jadi V Friends. Nah, setiap orang yang pegang V-Friends itu langsung dapat tadi tiket masuk atau akses ke conference-nya Gary V yang akan dilakukan Hmm. di bulan Mei 2022 nanti. Lalu beberapa pemegang NFT yang rare ya. Jadi ini juga salah satu hal yang bikin NFT itu bisa naik dan turun harganya adalah kelangkaannya. Ada fitur-fitur yang Yes. rare. Nah, rare itu gimana? Misalnya tadi NFT-nya Gary V ya. Ada beberapa dari 10.000 NFT ada 5 atau 10 yang eh, pemegangnya itu bisa dapat kesempatan 10 menit ditelepon sama Gary V Oh. gitu. Atau ada yang dapat kesempatan untuk makan malam sama Gary V. Atau ada yang dapat kesempatan untuk bikin rekaman podcast sama Gary V gitu. Nah, itu yang caranya Gary V untuk menggabungkan apa namanya utility di dunia digital sama utility di dunia nyata gitu. Orang ngelihatnya oh gue beli digital asset, tapi ada kegunaannya di dunia nyata. Bisa makan malam sama Gary V, bisa tadi bikin podcast sama Gary V, bisa masuk ke acara conference-nya Gary V. Nah, jadi itu aja udah ada dua market yang terdisrupsi kan. Ya, bicara soal industri event, gitu sama bicara sama dunia konten, dunia podcast, dunia creator gitu, right? Nah sekarang nih ya, teman-teman kalau di sini ada yang kreator, bayangkan nih ya, bayangkan kamu sekarang punya 10.000, misalnya kamu punya 10.000 audiens di Instagram kamu, right? Daripada kamu apa namanya repot-repot untuk misalnya melewati platform seperti YouTube untuk YouTube kan sekarang orang bisa subscribe dan bayar ya untuk nonton konten premium ya. Atau teman-teman pakai third party untuk apa namanya untuk bikin membership. Teman-teman bisa bikin NFT teman-teman sendiri. Lalu siapapun yang beli NFT teman-teman akan dapat akses ke konten premium teman-teman. Gitu. Ya. Nah, jadi banyak orang yang memperlakukan NFT itu seperti IPO perusahaan. Kebayang ya? IPO itu tujuannya buat ngapain? Menggalang dana kan? Ya kan? Tujuannya buat menggalang dana, dia mengeluarkan sekian lembar saham, publik ada yang suka atau percaya sama perusahaannya, ya mereka
berani beli sahamnya. Nah, NFT itu juga bisa kayak kita meng-IPO-kan diri kita sendiri. Bisa kayak kita, atau bahasa lainnya equity crowdfunding gitu. Ya. Sebelum kita bikin sebuah project, sebelum kita bikin sebuah karya, kita bisa bilang ke audiens kita, dari 10.000 lo nih, 10.000 orang yang follow gue di Instagram, siapa yang percaya sama gue? Siapa yang percaya kalau 5 tahun ke depan gue akan bikin karya yang luar biasa banget, dan lo bisa menjadi salah satu pemilik karya gue, bahkan sebelum gue bikin. Gitu. Nah, bisa buka tuh open NFT-nya kan. Kasih roadmap-nya ke orang. 3 tahun ke depan gue mau ngapain? 1, gue akan bikin komik misalnya. Dua, gue akan bikin board games. 3, misalnya gue akan rilis buku. Gitu. Nah, buat teman-teman semua yang udah beli NFT-nya sekarang, kalian udah pasti dapat 3 hal itu dan dapat harga yang khusus banget. Gitu. Kemudian, kalau penjualannya lebih daripada jumlah pemegang NFT-nya, misalkan tadi dia kan punya audiens 10.000. Anggap 10.000-10.000-nya beli NFT-nya dia jadi kekumpul dana untuk mengerjakan project yang dia mau kerjakan. Tadi dia bikin buku, bikin board game, sama bikin apa tadi saya bilang? Ya, anggaplah 2 lah ya, bikin buku sama board games gitu kan. Nah, berarti kan dia bertanggung jawab untuk memberikan 10.000 buku dan 10.000 board games ke pemegang NFT dia kan. Nah, dia bisa bikin supaya kalau penjualannya di atas 10.000 itu, setiap pemegang NFT dia kebagian cuan. Bagi hasil jadinya. Nangkap ya? Jadi ini benar-benar kayak kita men-treat seperti kita sebuah perusahaan yang lagi memang melepas ownership, melepas saham kita kepada orang-orang yang percaya sama kita. Dan nanti kalau berhasil, kita bisa bagi hasil ke mereka. Kan seperti kita kayak punya perusahaan, jual saham, lalu nanti kalau cuan, ya bagi dividen, bener nggak? Tuh. Gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Menurut saya salah satu industri yang akan ke-disrupt duluan adalah industri content creator, ya, industri kreatif. Gitu. Yes. Segala sesuatu yang ada IP atau intellectual property-nya. Gitu. Makanya NFT yang bermunculan itu kan dekat banget sama dunia-dunia itu. Kayak orang yang udah punya, ada satu kreator di Jepang gitu, yang dia sebenarnya fashion designer, terus dia ngeluarin NFT. Ada orang yang udah biasa bikin custom made sneakers, terus dia keluarin NFT. Gitu sih, teman-teman. Sorry, saya takut kepanjangan. Kembali ke topik dulu. Karena nggak kerasa 750 nih. Ya. Yes. Berarti bisa lah ya untuk sebuah brand untuk menciptakan NFT-nya mereka sendiri, apalagi buat ya mendekatkan diri dengan konsumen-konsumen mereka, dengan audiens-audiens mereka gitu ya, untuk mencari loyalty dan royalty lah. Benar. Nah, gue kasih contoh lagi satu nih ya. Sekali lagi teman-teman, ya gue sih thank you banget karena teman-teman bisa menikmati konten hari ini ngebahas NFT, ya kan? Yang menginisiasi dan yang mensponsori adalah Astralife gitu. So, gue akan kasih 2 menit buat Astralife untuk sharing apa yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman gitu. Kalau gue kaitkan sedikit nih ya, salah satu kegunaan dari NFT itu kan mengurangi kemungkinan adanya penyalahgunaan dari sisi identitas atau sisi fraud. Gitu. Nah, sebenarnya one day mungkin NFT bisa dikonekin sama nomor polis kita gitu ya, sehingga fraud rate-nya mungkin akan semakin turun gitu dan memudahkan kita semua gitu. Nah, silakan mungkin kalau dari teman-teman Astralife ada yang mau nambahin gitu ya. Iya sih, kayak sebuah angan-angan kali kalau misalkan Astralife itu membuat NFT yang mereka sendiri gitu. Apalagi kan udah berhubungan dengan metaverse, siapa tahu aja ada asuransi yang bisa mengcover metaverse ya. Kan seru ya. Iya. Barang gue hilang di metaverse gitu kan. Iya, bisa di cover, betul juga. Kan jadi sebuah USP baru lah yang bisa ngalahin kompetitor gitu. Iya. Keren kan. Kemarin gue kepikiran gini sih. Teman-teman ngerasa nggak di masa-masa sekarang nih, kayak misalnya kita lagi banyak kasih hampers ke orang gitu ya. Atau saya kalau ngisi acara itu sering kali dikasih
plakat gitu Hmm. ya, sertifikat, ucapan terima Hmm. kasih. Itu kok menurut saya kayak makin lama makin apa Makin ya? boring ya, Makin makin satu boring, dia makin gak boring. Ya. punya fungsi dalam dunia nyata gitu. Jadi kenapa nggak dijadiin NFT Ya. ya? Hmm. Itu terus dibikin khusus, memang misalnya kan plakatnya bentuknya didesain dengan menarik, bentuknya 3D, digital asset, masuk ke wallet saya langsung. Yes. Nah itu kan jadi Yes, berharga, bisa bisa. maksud saya. Hmm. Kenapa? Karena nggak ada orang yang punya lagi kan selain saya gitu kan. Nah itu kan jadi unik gitu. Terus saya bisa pajang. Jadi Hmm. NFT kita teman-teman ya, kita bisa bikin galeri online dan dia bisa pajang. Seperti Hmm. sebuah website, orang masuk dan seolah-olah bisa ngeliat koleksi saya. Koleksi saya ini kalau di total nilainya berapa juta dolar. Weh, itu semacam kebanggaan tersendiri. Nah, nanti kalau saya juga ngerasa industri yang bisa kedisrupsi adalah donasi juga. Gitu kan banyak orang yang sebenarnya pengen donasi, tapi sekaligus bagian dari CSR company-nya atau CSR brand-nya. Ya nggak? Nah, kalau kita bisa menyediakan sebuah tempat di mana kalau brand itu beli NFT-nya dalam jumlah tertentu akan dipamerkan di sebuah galeri, ya kan secara online dan mereka ikut beken, itu kan jadi apa ya? Jadi sesuatu yang menarik buat mereka karena mereka dapat Yes. dapat awareness dari orang-orang gitu. Betul. So Hmm. that's interesting sih. Ya. Yes. Wah, gak nyangka waktu udah tinggal 5 menit lagi aku ya. Ya, Kaki baik banget hal yang tentang NFT itu yang bisa kita cover. Dan bahkan ini aja belum selesai. Nah, kayak seru nih kalau misalkan Korbi bisa balik lagi untuk ngebahas yang lain lagi tentang NFT. nanti kita cari waktunya ya. Ya. Tapi sementara Yes. Mhm. karena kita juga sebenarnya tema besarnya adalah NFT ini teman-teman dalam jangka panjang bisa jadi salah satu potensi untuk teman-teman investasi jangka panjang. Hopefully ya, saya juga nggak bisa bilang ini 100% pasti gitu. Ini bukan financial advice, tapi saya sendiri juga megang. Hopefully kalau kita pakai dana dingin, kita juga terukur risk dan rewardnya bisa jadi salah satu solusi kita untuk terbebas dari sandwich generation Yes. gitu. Karena sadar nggak sadar nih teman-teman, bisa jadi nanti ya. Kita sekarang nggak ngerasa butuh. Anak-anak kita nanti bisa jadi mereka Mereka yang perlu NFT dan mereka yang perlu pakai. cryptocurrency loh, Yes. gitu. Jadi mereka Ya yang nggak? terlibat lebih Bisa. banyak. Exactly. Nah, bicara better sandwich generation atau memutus rantai sandwich generation, teman-teman dari Astra Life punya solusi nih buat teman-teman nih. Menarik, Yes, kalau nggak kita salah ada promo khusus. Yes, kita mau reminder lagi ada promo khusus dari I Love Life ya, dari Astra Life ya. Itu adalah kalian bisa langsung akses secara online di ilovelife.co.id. Ada Ya, Flexi Health dan ada Flexi Life. Nah, itu ada cashback hingga 20% loh. Nah, untuk semua produk Flexi dengan memasukkan kode promo Flexi BSG sampai tanggal 31 Desember nanti. Jadi ya. udah tinggal beberapa hari lagi nih. Lumayan untuk menuhin resolusi yang mau punya asuransi di tahun 2021 ya. Nah, Saya tulis dan ya di aku kolom juga chat mau ya teman-teman. yes, Yes, Flexi dan BSG. Ya, SG. Nah, juga mau reminder lagi nih, kalian bisa instastory, screenshot ini IG Live-nya dan instastory dan tag juga ke ya. ilovelife.co.id ya. Jadi yang story yang paling menarik nanti kita pilih dan bisa menang untuk dapat kado Love Life dan juga saldo GoPay untuk 3 orang pemenang loh. Wih, mantap. Mantap. Terus Nah, ada apa kalau lagi? punya. Nah, Saya ambil udah air sih kalau bentar. misalkan mau datang. Siap. Kalau ada pertanyaan soal produk Astra Life, produk I Love Life, bisa langsung DM aja. Dan kalau ada punya pertanyaan tentang NFT lagi, bisa langsung untuk DM ke ilovelife.co.id. Ya, Yes. oke. By the Udah tinggal way, 4 menit lagi. ya mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita bahas sambil As- teman-teman pilih pertanyaannya untuk dijawab. Mungkin satu dua pertanyaan. Ini saya baru dapat paket nih. Lucu banget nih dari Ye, Astra nih. Wah, Better money. Sandwich Gen. Ini kayaknya, oh itu, wih mantap. Butuh. Lumayan kan? Ayo, Mungkin ada pertanyaan pertanyaan apa dari nih? ini nih. Ada pertanyaan dari Steel Marda tadi.
Ya. NFT apakah NFT itu bahan gorengan juga? Nah, berarti cuma hype aja dong. Kedepannya bakalan sustainable nggak? Tentunya teman-teman bakal ada project-project yang dalam jangka panjang terbukti project biasa aja atau bahkan project yang quote unquote ya kurang bagus. Nah, ya makanya tadi sudah bilang bakal terjadi seleksi alam. Karena project-project yang tahun ini mulai diluncurkan itu kan rata-rata baru tahun depan kelihatan hasilnya. Yang bilang Yes. NFT-nya mau dibikin game, NFT-nya mau dibikin komik, NFT-nya mau dibikin TV series, NFT-nya mau dibikin produk di dunia nyata, NFT mau bikin galeri di Bali. Itu kan semua masih on progress gitu. Nah, jadi baru akan kelihatan tuh nanti seleksi alamnya tahun depan, teman-teman. Jadi saya nggak bisa bilang apakah ini goreng apa enggak gitu ya. Tapi namanya sebuah market di mana ada supply dan demand dan di mana ada kemungkinan ada orang-orang tertentu yang bisa mengatur supply-nya, ya kan, atau mengatur demand-nya, ya pasti ada yang bisa mainin gitu. Nah, ada lagi satu lagi mungkin ya. Nah, gimana cara kita bisa bikin NFT dan apakah kita perlu personal branding gitu untuk nunjukin NFT kita? Dan karena udah banyak nama nih, apakah NFT kita tuh pas kita bikin tuh bisa bersaing? Saya mau pamer dulu kalender yang Boleh, dikasih boleh. sama Astralife ini lucu banget, Better Sandwich Jam. Lihat ya teman-teman. Aduh, ini karikaturnya ini lucu banget. Seneng banget sama ini. Keluarga bahagia ini. Anyway, nah, kenapa saya merasa mau nampilin keluarga bahagia ini teman-teman ya? Karena teman-teman tahu nggak yang bikin karya ini siapa? Ada loh orangnya namanya senimannya. Saya lupa. Tapi dia dipakai sama Astralife. Ya nggak? Dari mana Astralife Yes. bisa ketemu dia? Dari personal branding. Ya nggak? Nah, jadi Betul. hal yang sama juga saya akan bilang ke teman-teman, ya apakah kita perlu bangun personal branding supaya NFT kita bisa ngebantu penjualannya? Ya tentunya kalau dibandingkan punya personal branding dengan tidak punya personal branding, ya tentunya lebih bagus punya personal branding. Gitu. Nah, jadi apapun effort yang bisa ngebantu teman-teman untuk meyakinkan. Intinya kan personal branding itu memberikan kredibilitas kita supaya orang makin yakin. Gitu. Karena kita beli sebuah aset digital, nggak berbentuk. Maksudnya nggak bisa dipegang gitu. Lain sama saya pegang kalender ini, saya bisa ngerasain, oh ini nggak tipu-tipu nih, kalendernya kelihatan. Gitu. Tapi kan NFT itu sebenarnya kita baru membeli sebuah janji. Ya nggak? Nih, lo beli NFT-nya, bentuknya digital, taruh di wallet lo, nilainya berapa juta, tapi projectnya belum jadi, gamenya belum ada, komiknya baru dibikin. Baru jadi kapan? Nanti. Tahun depan. Nah, untuk menambah kredibilitas kamu supaya orang percaya, ya kan, apa yang kamu lakukan dan kamu coba tawarkan mereka sesuatu yang memang real, walaupun bentuknya digital, nggak benar-benar dipegang fisik, ya personal branding akan sangat kebantu. Seperti layaknya seniman ini akhirnya ditemukan sama Astra, lalu dipakai karyanya di sini, gitu. Yes, ya? Betul sekali. Ya, udah pas nih 1 jam. Thank you banget Ko Ruby atas insight-nya hari ini, dan itu benar-benar daging banget nih, banyak yang bisa didapat dari IG Live hari ini. Siap, thank dan you juga teman-teman, thank you banget yang udah nonton. Yes, aku mungkin untuk menutup, nanti teman-teman kalau beruntung mungkin akan ditayangkan lagi sama Astralife di Instagram mereka. Jadi pantengin Instagramnya Astralife atau ilovelife.co.id. Mungkin akan ditayangin. Dan thank you buat Astra untuk mensupport acara hari ini. Jadi banyak yang melek NFT. Saya izin juga pamit dan mohon maaf kalau dalam sesi tadi ada terlalu seru dan ada yang kurang berkenan buat teman-teman. Ambil yang positifnya ya. Sekian dari saya. Have a good weekend. Thank you semua.